فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih pada jenis yang ke-21 yaitu al-mu'dhal. Jenis yang ke-11 yaitu al-mu'dhal. Yang pengertian yang rajih dalam masalah ini apa mu'dhal itu? Indah ke Abdillah. Masa kata min isnadihi ithnani fasa'idan. Sawa'un fi awal sanad awis sanad. Kurang kait penting untuk membedakan mu'dhal dengan munqati'. Apa kait yang penting di sini? Alat tawali, itu dua ini berurut-urutan. Masa kata min isnadihi ithnani fasa'idan alat tawali. Dan kemarin kita baca sedikit tentang persyaratan sahih, yaitu khilaf di antara Muslim dan Bukhari hakikatnya Pak. Nah, tentang apa? Tentang persyaratan seorang perawi apakah harus harus bertemu dengan syekhnya dan harus ada nas bahwasanya dia mendengar dari syekhnya, ataukah sekadar mungkin untuk bertemu itu sudah cukup apabila perawi selamat dari tadlis. Nah, itu mulai dari pembahasan qala wa qad hawala ba'duhum an yutliqa 'ala al-isnadil mu'an'an ismal irsal aw al-inqita'. Qala wa sahihu alladhi 'alayhi al-'amal annahu muttasilun mahmulun 'ala as-sama' idza ta'asaru ma'al bara'ati min wasmatit tadlis. Jadi berhubungan dengan apa? Sanad yang mu'an'an. Baik. Sanad yang di situ perawi meriwayatkan dengan an. Sebagian yang mengatakan itu namanya mursal atau munqati'. Dan Ibnu Salah mengatakan yang sahih dan yang amalan dibangun di atasnya yaitu hukumnya muttasil dan mahmulun 'ala sama'. Dia dibawa pada kondisi seperti mendengar walaupun dengan riwayat an. Syaratnya apa? Idza ta'asaru, apabila mereka apa? Mereka sezaman. Kemudian ma'al bara'ati min wasmatid tadlis, bersamaan dengan terlepasnya dia dari sifat mudallis. Ini dua syarat yang disebutkan oleh Ibnu Salah di sini yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Syaratnya suatu riwayat an-anah dihukumi muttasil apabila orangnya ta'asaru, yaitu sezaman, ada kemungkinan mereka bertemu. Kemudian yang kedua selamat dari tadlis, yaitu perawi tersebut tidak disifati sebagai perawi yang mudallis. Baik. Dan riwayat yang mu'an'an, baik,
yaitu riwayat yang di situ ada riwayat an walaupun satu, fulan an fulan biduni lafdhin sharihin fi sama' kahaddatsana wa akhbarana wa sami'tu. Ini namanya mu'an'an. Baik. Adapun ba'dhum yang dimaksud di sini, waqad hawala ba'dhum qala lam yusarrih bihi Ibnu Salah illa anna Rama Hurmuzi fil muhaddits al-fasil azahu ila ba'dil mutaakhirin min al-fuqaha wa huwa qaulun qadimun aidha wa amdatuhum al-ihtiyat lakinnahu mardud. Yang menjadi umdah mereka adalah kehati-hatian. Alasannya kalau an itu kan tidak pasti dia mendengar, maka mereka hukumi sebagai riwayatnya munqati'. Nah, alasannya untuk hati-hati. Akan tapi ini tertolak. Wa huwa madhabu min madhahibi ahli tasydid. Ya, wa huwa madhabun min madhahibi ahli tasydid, yaitu ini madhab di antara madhab-madhab orang yang yang musyaddid dalam masalah ini, yaitu yang keras dalam menetapkan diterimanya suatu hadis. Tapi amalan tidak dibangun di atas madhab ini kan. Kalau demikian keadaannya akan tertolak banyak hadis-hadis yang sabit. Qala wa qad idda'a asy-Syaikh Abu Amr Ad-Dani al-Muqri ijma' ahli an-naqli 'ala dzalik. Ala madza? Ala dzalik maksudnya apa? Alhamdulillah. Wa qad idda'a Syekh Abu Amr Ad-Dani al-Muqri ijma' ahli an-naqli 'ala dzalik. Oh, diterimanya Diterimanya hadis yang meskipun ada lafaz ma'an ketika satu zaman ketika terlepas dari sifat tadlis. Nah, yaitu dihukuminya riwayat itu muttasil walaupun dengan sighah apabila sezaman dan terlepas dari tadlis. Baik. Dan menukilkan ijma ini di mana fi juz'in lahu fi 'ulumil hadits tubi wa huwa fi bayanil muttasil wal mursal wal mawquf wal munqati'. Wa kalamuhu fihi safhah 61 ila 62 wa fi syarhihi bahjatul muntafi' limasyhur Hasan wa nassuhu wa ma kana min al ahaditsil mu'annanah allati yaqulu fiha naqiluha an fahiya aidan musnadatun muttasilatun bi ijma'i ahli an-naqli idza urifa an-naqilu adrakal manqula anhu idrakan bayyina. Ini penukilan ijma'nya kan. Jadi sampai menukilkan Abu Amr Ad-Dani, 6 ulama abad keberapa? Abad ke-5, karena beliau wafat tahun 444. Nah, dari akhir abad ke-4 sampai awal abad ke-5. Taib. Beliau katakan musnadah muttasilah dengan ijma' ahli naql. Syaratnya apa? Idza urifan naqilu adrakal manqula anhu idrakan bayyina. Apabila menukilkan itu mendapati yang dinukilkan dengan apa? Idrakan bayyina, pengetahuan yang jelas. Walam yakun mimman urifa bitadris. Isyarat kedua. Taib. Wa illam yadhkur sama'an, walaupun dia tidak menyebutkan bahwasanya dia mendengar. Wa alaihi fa'tirad Ibn Hajar fi nukati ala Ibn Salah la yarid lianna ibaratahu murakabatun min kalamil hakimi wal qabisi wa fiha ma laysa li ibaratin wahidin minhuma wa lihadha naqalaha Ibn Salah anhu fala i'tirad. Nah,
Jadi tidak perlu atau tidak ada celah untuk mengkritisi Ibnu Salah di sini. Nah, tayyib. Karena apa? Karena penukilan itu benar sebagaimana dalam kitab asalnya. Kitab Abu Amr Ad-Dani rahimahullah ta'ala, memang beliau menukilkan ijma'. Wa kata Ibnu Abdul Bar wa kada, ya, kada Ibnu Abdul Bar an yadda'i dzalika aidha. Dan hampir-hampir Ibnu Abdul Bar juga apa? Menetapkan ijma' yang demikian juga. Fi tamhid wa qad ta'aqqaba Az-Zarkashi fi an-nukat wal Iraqi fi at-taqyid qaula Ibnu Salah wa kada. Faqala al-Iraqi wa la hajata ila qawlihi kada faqad idda'ahu. Fa'ajabahum Ibnu Hajar fi nukatihi bi qawlihi inna ma 'abbara huna bi qawlihi kada li'anna Ibn Abdul Bar inna ma jazama bi ijma'ihim ala qabuli wa la yalzamu minhu ijma'uhum ala annahu min qabilil muttasil. Baik. Sebagian mengkritisi Ibnu Salah kenapa kok pakai kada, yaitu hampir-hampir tak langsung dengan tegas bahwasanya Ibnu Abdul Bar menyatakan ijma' juga. Baik. Makanya seperti Iraqi mengatakan tidak butuh perkataan kada karena memang Ibnu Abdul Bar sudah menyatakan adanya ijma'. Tapi dijawab oleh Ibnu Hajar. Nah, baik. Di sini Ibnu Abdul Bar yang dikritisi. Kemudian Ibnu Hajar membantah beliau menggunakan takbir kada. Kenapa? Karena dikarenakan yang ditegaskan oleh Ibnu Abdul Bar adalah ijma' diterimanya. Dan hal ini tidak melazimkan bahwasanya dia menukilkan ijma' tentang apa? Tentang muttasilnya hadis tersebut. Ya. Diterima tapi tidak melazimkan kalau beliau menukilkan ijma' bahwasanya hukumnya muttasil. Ini maksudnya. Qultu wa hadha huwa alladhi i'tamadahu Muslim fi sahihi wa shanna'a fi khutbatihi ala man yashtaritu ma'al mu'asarati al-luqi. Naam, hatta qila innahu yuridu al-Bukhari. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan inilah pendapat yang Imam Muslim bersandar padanya, di dalam sahihnya. Dan dengan keras pada muqaddimah Sahih Muslim mencela orang yang mempersyaratkan bersamaan dengan sezamannya dia harus bertemu. Kalau sudah zaman harus bertemu ini, dibantah habis-habisan oleh Imam Muslim di situ. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya beliau menginginkan orang yang dibantahnya ini adalah Al-Bukhari, gurunya sendiri. Qala hadza ahadul aqwali fi tahdid asy-syakhs alladhi anahu Muslim birrad. Ini adalah salah satu pendapat tentang apa? Tentang sebenarnya siapa orang yang dimaksudkan oleh Imam Muslim dalam bantahan tersebut, karena Imam Muslim tidak menyebutkan nama. Sebagai membawa beliau membantah Imam Bukhari. Dan saling mengkritisi Hanifillah sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman para sahabat. Maka seorang talibul ilm Hanifillah hendaknya membiasakan dengan apa? Dengan sikap kritis. Dan jangan jangan membawa perasaan. Sedang mengkritisi suatu masalah pakainya perasaan itu tadi. Orang bersikap ilmiah. Dan seorang talib memiliki sikap ilmiah. Khilaf itu biasa. Ya tidak biasa pada zaman ini Hanifillah. Setiap ada khilaf dibangun di atasnya wala wal bara. Kalau tidak setuju dengan pendapatku, sudah temanku. Kalau menyelisih pendapatku, itu harus kita jauhi, kita hajar. Itu tidak betul. Selama khilaf lahu wajhun minan nadar, memiliki sisi kebenarannya Hanifillah dan memungkinkan memang karena ihtimal adillah dan seterusnya, ya hendaknya kita bersikap sebagaimana sikap para a'immah kita.
Nah, di antara hal yang sangat jelas yang sampai khilafnya antara apa? Bid'ah dan bolehnya. Misalnya seperti apa? Seperti bersedekap itu. Di antara khilaf yang sangat keras dikenal saat itu antara Syekh Albani dan Syekh Tuwaijiri. Nah, Syekh Albani dan Syekh Tuwaijiri. Tapi ketika ketemu ya mereka akrab-akrab saja. Tapi kalau sedang tulis menulis ya memang karena masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Tapi ketika bertemu, dikiranya ini ketika ketemu akan debat. Ya enggak, mereka bertemu pada posisi bertemu ziarah, tazawur. Ya mereka ahli, mampu memposisikan tayyib pada tempatnya yang pas. Tidak kemudian anta mubtadi', ya enggak. Tayyib. Demikian pula di sini. Imam Muslim memegang pendapat bahwasanya tidak dipersyaratkan harus bertemu. Yang penting apa? Yang penting sezaman dan terbebas dari tadlis. Sedangkan Imam Bukhari memang mempersyaratkan bertemu. Walaupun dalam satu riwayat saja diketahui dia bertemu langsung dengannya. Qala wa ilaihi tushiru ba'du ibaratil Hafidh Ibn Hajar wa jazama bihi as-San'ani wa ghairuhuma. Tayyib. Yaitu tentang apa? Orang yang memang dituju oleh Imam Muslim. Ini ada khilaf. Adapun Ibnu Hajar, kemudian San'ani menegaskan yang dimaksud itu Al-Bukhari. Wa zahir annahu yuridu Ali ibn al-Madini. Dan yang zahir bahwasanya yang dimaksudkan oleh Imam Muslim dalam bantahannya adalah Ali al-Madini. Dan Ali al-Madini gurunya siapa? Gurunya Imam Bukhari. Qala hadzal qaulu tsani fil mas'alah. Ini pendapat yang kedua dalam permasalahan. Wa huwa qaulu Ibnu Katsir kama tara. Ya, ini pendapat Ibnu Katsir bahwasanya dimaksud Ali al-Madini. Wa tabi'ahu al-Balqini wa tafriquhum alladhi banawhu ala ma sayati mardud. Kemudian diikuti oleh Al-Balqini. Cuma ada pembedaan mereka. Tayyib yang mereka bangun ini sebagaimana akan datang tertolak. Dalam artian ya berarti bisa saja membantah Ali al-Madini karena itu yang lebih awal juga Bukhari masuk padanya. Alasannya sekarang, alasan Ibnu Katsir, fa innahu yashtaritu dzalika fi asri sihhatil hadits. Wa amal Bukhari fa innahu la yashtarituhu fi asri sihhah, walakin iltazama dzalika fi kitabih sahih. Alasannya Ikhwanifillah kenapa mereka bawa yang dimaksud oleh yang dimaksud oleh Imam Muslim adalah Imam siapa? Ali al-Madini. Kenapa? Karena Ali al-Madini mempersyaratkan mu'asarah dan luki ini pertemuan itu pada asal dari kesahihan hadis. Adapun Imam Bukhari dia tidak mempersyaratkan pada asal kesahihan, hanya saja dia apa? Iltazama dzalika fi kitabih sahih, yaitu dia berusaha untuk memegang yang demikian itu dalam kitab beliau sahih. Jadi bersyaratkan dalam kitab sahih secara khusus, adapun yang lainnya tidak. Ini alasannya. Jadi pada kitab Sahih Bukhari memang beliau mempersyaratkan sebagaimana syarat sahih di sisi Al-Madini. Paham di sini bedanya? Qala hadza istidlal Ibnu Katsir wa qad radahu Ibnu Hajar fi an-Nukat. Faqala idda'a ba'dhum anna al-Bukhari innama iltazama dzalika fi jami'ihi la fi asli sihhah. Bedakan. Iltazama dzalika fi jami'ihi, yaitu dalam sahih beliau, la fi asli sihhah. Wa akhta'a fi hadha ad-da'wa bal hadha syaratun fi asli sihhati 'inda al-Bukhari. Ini yang perlu diketahui. Hadza syaratun fi asli sihhati 'inda al-Bukhari.
Jadi memang sama antara Ali Al-Madini dan Bukhari, bahwasanya asal suatu hadis dianggap sahih di sisi mereka berdua apa? Yaitu harus ada mu'asarah dan luqi. Nah, faqad aktsara min ta'lil al-ahadits fi tarikhihi bi mujarrad dzalik. Nah, sebab telah banyak ta'lil Bukhari penetapan suatu illah dalam hadis-hadis di tarikh beliau. Ya, Imam Bukhari punya tarikh, kitab tarikh. Nah, dan beliau menyebutkan illah dengan sekedar tidak bertemunya ini. Tsumma dzakara ma yudallilu bihi ala kalamihi min tatbiqatil Bukhari bima yatulu naqluh. Faraji'hu in syi'ta. Tayyib. Wa qala Sakhawi fi Fathul Mughith wa mimman sarraha bi ishtirati thubutil liqa'i Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa ja'alahu syartan fi asli sihhah. Jadi kesimpulannya di sini alhamdulillah tidak dibedakan antara Ali Al-Madini dan Bukhari dalam masalah ini. Jadi ya bantahan Imam Muslim dalam muqaddimahnya terarah pada keduanya berarti. Nah, karena memang kedua-duanya mempersyaratkan disebut sahih apabila mu'asarah dan adanya luqi, ya pertemuan. Wa ta'yinu syakhs alladhi anahu muslim la yatarattabu alaihi kabir athar. Nah, dan ini yang perlu dicamkan dalam suatu khilaf perselisihan ikhwan fillah. Nah, kita lihat apa faedahnya. Dan penentuan orang yang dimaksudkan oleh Imam Muslim ini tidak ada tidak ada dampak yang besar, dalam artian faedahnya tidak ada. Yang jelas itu prinsip, karena Imam Muslim enggak menyebutkan fulan per fulan, tapi siapa saja yang berpendapat seperti itu beliau bantah. Nah, fasawa'un qulna Ibn al-Madini awil Bukhari aw ghairuhuma fa innahu radda ala man tabanna al-qawl bi syartiyyati thubutil liqa' fi sanadil mu'an'ana. Ini intinya. Nah, jadi ini juga yang hendaknya kita ambil dalam adab khilaf ikhwan fillah. Ketika seseorang tidak menyebutkan orang per orang, ya jangan kemudian ini dicari-cari, ini tujuannya ini mengarah ke fulan, ya, membantah fulan sehingga marah dan seterusnya. Karena apa? Karena yang jelas beliau sedang membantah siapa saja yang membangun pendapatnya dengan persyaratan thubutul liqa'. Ya, persyaratan harus bertemu pada sanad mu'an'an. Dan ini adalah pendapat Ibnu Madini dan Bukhari. Tayyib. Fayatalakhasu. Nah, fayatalakhasu lana fi sanadil mu'an'an thalathatu aqwal. Nah, maka kesimpulannya pada sanad mu'an'an ini ada 3 pendapat. Ini khulasahnya, kita perhatikan. Al-awwal qaulu Muslim. Baik. Wa huwa al-hukmu bi ittisali sanadil mu'an'an. Idza kana al-liqa'u mumkinan ma'a salamati min at-tadlisi. Ulima as-sama'u aw lam yu'lam. Illa an ya'tiya ma yu'adidu dhalika mimma yadullu ala adamil mu'asarati aw adamis sama'. Yang pertama pendapat Imam Muslim, yaitu menghukumi suatu sanad yang mu'an'an itu bersambung. Syaratnya apa? Apabila pertemuan itu mungkin. Nah, pertemuan itu mungkin berarti apa? Harus sezaman, ya tidak? Kalau nggak sezaman mana mungkin? Misalnya, Syekhnya meninggal tahun 150. Dan dia baru lahir tahun 151 misalnya. Tidak akan mungkin bertemu. Seandainya bertemu pun misalnya 150, kemudian dia lahir 145. Baru 5 tahun tidak akan bisa tahammul. Tidak akan bisa mampu meriwayatkan hadis darinya. Nah ini. Jadi persyaratannya harus apa? Liqa itu mungkin. Kemudian ma'as salamati minat tadlis, bersama dengan selamatnya dari tadlis.
baik diketahui sama atau tidak diketahui. Kecuali apabila datang sesuatu yang yu'aridu dzalik. Yang bertentangan dengan hal tersebut dari hal-hal yang menunjukkan tidak sezamannya atau memang dia tidak mendengar. Kalau datang nas, kalau dia tidak mendengar, ini beda lagi ya Pak. Tapi kita tidak mempersyaratkan harus ada nas dia mendengar. Yang penting mungkin bertemu dan selamat dari tadlis. Kecuali kalau ada yang bertentangan dengan hal ini. Datang nas dari sebagian imam, fulan tayyib lam yasma' min fulan, berarti munqati. Atau fulan lam yalqa fulan, memang tidak bertemu, datang nas. Tapi kalau tidak datang nas yang bertentangan, maka diambil hukum sebagaimana pendapat Imam Muslim. Wa tsani qaul al-Bukhari wa huwa hukmu bi ittisali sanadil mu'an'an idza thabata al-liqa' bainal mu'an'in wal wal mu'an'an anhu. Baik. Wabila syaratnya Bukhari, apabila thabata al-liqa', ya pertemuan itu sabit, betul-betul datang dalil kalau dia bertemu, datang nas. Yang bertemu siapa? Bainal mu'an'in, yaitu orang yang meriwayatkan dengan an-anah, wal mu'an'an anhu, dan yang riwayat an-anah itu diambil darinya. Walau marratan wahidah, walaupun hanya satu kali. Wa kana rawi bari'an min tuhmati tadlis, dan perawi ini selamat dari tuduhan tadlis. Wa huwa qaulu syaikhihi Ali bin al-Madini wa aktsaril a'immah, dan ini pendapat syekhnya Ali al-Madini, syekhnya Bukhari, dan kebanyakan para imam. Bal haka Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala qabulil muhadditsin lis-sanadil mu'an'an idza ta'affarat fihi asy-syurutut tsalatsah. Bahkan Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' tentang diterimanya tentang penerimaan ahli hadis terhadap sanad yang mu'an'an apabila terpenuhi padanya 3 syarat. Wahia adalatul muhadditsin. Yang pertama, muhadditsnya semuanya adil. Waliqa'u ba'dihim ba'dan mujalasatan wa musyahadatan, dan bertemunya sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yaitu perawi bertemu dengan gurunya, walaupun dengan mujalasah ataupun musyahadah, baik dia duduk atau menyaksikan. Yang ketiga wal bara'atu minat tadlis, dan yang ketiga selamat dari tadlis. Dan ini jelas kalau terpenuhi ini ijma' ikhwanifillah, memang diterima. Riwayat an-anah kalau terpenuhi 3 hal ini maka jelas diterima. Adapun apabila syarat liqa' ini tidak terpenuhi maka ada khilaf, cuman yang rajih tetap tetap diterima selama dia mungkin untuk bertemu, yaitu sezaman. Wa tsalits ma dzakara Ibnu Rajab fi Syarh al-Ilal wa huwa madhhabul Imam Ahmad wa Abi Zur'ah wa Abi Hatim anna al-ittisala la yathbutu illa bi thubuti at-tasrih bis sama' fi riwayatin bainal mu'an'in wal mu'an'an anhu. Ini lebih syaratnya lebih keras lagi ya Pak. Maka Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim, bahwasanya bersambungnya tidak sabit kecuali dengan apa? Dengan sabitnya penegasan kalau dia mendengar pada riwayat yang lain. Jadi pada salah satu riwayat mengatakan dengan an, tapi harus ada di riwayat yang lain dengan tegas mengatakan sami'tu, atau sighah yang lain yang menunjukkan dia memang betul-betul mendengar. Nih. Baik, qala wa hadza adyaq min qaul Ibnu al-Madini wal Bukhari. Ini lebih sempit lagi dari pendapat Imam Bukhari dan Imam Ibnu al-Madini dan Imam Bukhari. Fa inal mahki anhuma annahu ya'tabiru ahad amrayn. Baik. Kenapa? Karena yang dihikayatkan dari keduanya Ali bin Madini dan Bukhari, mereka membuat patokan dengan salah satu dari 2 perkara untuk dihukumi muttasil, yaitu imma sama wa imma liqa. Naam. Baik. Ini Imam Bukhari mendengar atau bertemu. Tapi kalau Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim hanya satu saja, yaitu harus apa?
sama, harus betul-betul mendengar pada suatu riwayat yang lain. Nah ini dibedakan. Nah dari ketiga pendapat ini, kita katakan Hanifiyah pendapat yang dibangun di atasnya amal para ahli hadis di zaman ini, yaitu apa yang dipilih oleh Imam Muslim, dan syarat Imam Bukhari lebih kuat, dalam artian lebih hati-hati, cuman amalan dibangun di atas persyaratan Imam Muslim. Taib. Pahami dulu ya Hanifiyah perbedaan antara Imam Bukhari dan Muslim, dan banyak ditulis tentang kitab ini, pembahasan seputar ini. Membahas bainal imamain, antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan karena keduanya memang rujukan dalam ilmu hadis. Sehingga kalau kita perhatikan kenapa terkadang didapati hadis dhaif dalam Sahih Muslim, dikarenakan sisi ini, dan juga kenapa kok Sahih Bukhari lebih kuat, dikarenakan syaratnya memang lebih kuat. Ya, syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari memang lebih detail, lebih kuat untuk menghilangkan riwayat an-anah yang di situ tidak sabit bertemu atau mendengar. Baik. Mungkin itu dulu.